Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Najwa Syarif. Saya dari kelas KPI 1D dengan NIM 12540200095. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Qawaidul Arabiyah, tata bahasa Arab. Seperti yang kita ketahui, setiap bahasa itu tidak akan terlepas dari huruf, kalimat, dan juga kata. Begitu pula dengan bahasa Arab. Tata bahasa Arab juga mencakup huruf, kalimah, dan juga jumlah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kalimah. Apa sih itu kalimah? Kalimah itu adalah huwa lafdun dalun ala ma'nan huwa lafdun yata'allafu min ba'dil hurufil hijai wa yadullu ala ma'na. Lafaz yang tersusun dari beberapa huruf hijaiyah dan menunjukkan makna tersendiri. Contohnya kalimat itu adalah tolibun, artinya mahasiswa. Tolibun itu disebut kalimah karena tolibun tersendiri itu tersusun dari beberapa huruf hijaiyah, yaitu to, alif, dan juga lam, dan juga ba. Tolibun. Nah, memiliki arti mahasiswa, murid, ya. Contohnya syajarun. Syajarun itu termasuk kalimat karena tersusun dari beberapa huruf hijaiyah, yaitu shin, jim, dan juga ra. Nah, kalimah itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada kalimah isim, ada kalimah haraf, dan juga ada kalimah fiil. Yang pertama kalimah isim. Kalimah isim adalah kullu lafdin dalun ala ma'na min dzatin aw sifatin wa ghair muqtarinin bi zamanin muayyanin, yaitu setiap lafaz yang menunjukkan kepada makna, itu membawa sifat atau zat, dan juga tidak dibarengi sama waktu yang tertentu. Maksudnya kalimah isim itu adalah kalimah yang menunjukkan maknanya tersendiri tetapi tidak dibarengi sama keterangan waktu. Contohnya apa? Contohnya syajarun. Syajarun itu berarti pohon, ya. Syajarun juga termasuk ke dalam kalimat karena tersusun dari beberapa huruf hijaiyah, yaitu shin, jim, dan juga ra, memiliki arti yaitu pohon. Tetapi syajarun tersebut itu tidak dibarengi dengan keterangan waktu karena dia isim. Soalnya gak ada itu kata seperti kalimat seperti sudah syajaru, sudah pohon, sedang pohon, atau akan pohon. Nah, itu kalimah isim. Ada pula ciri-ciri isim itu, yaitu 1, sering dimasukkan alif lam. Contohnya apa? Al masjidu, al faslu, al kitabah, al qiraah, dan lain. Dan juga ciri isim selanjutnya itu sering ditanwinkan. Contohnya masjidun, faslun, kitabun, maktabun, dan lain-lain. Lalu ciri isim selanjutnya adalah sering dimasuki oleh haraf jar. Contohnya fil masjidi, bil kitabah, terus fil kuliyati, dan lain-lain. Dan juga ciri isim itu sering di-JR-kan akhirnya, itu juga kalau dimasuki oleh haraf jar, haraf yang men-JR-kan. Contohnya tadi fil masjidi, fil fasli, dan lain-lain. Lalu ciri isim selanjutnya itu setiap isim itu identik dengan nama. Contohnya Fatimah, Aisyah, itu termasuk kalimah isim. Nah, yang kedua kalimah fiil. Apa sih kalimah fiil? Kalimah fiil itu adalah kullu lafdin yadullu ala hudusi syai'in bi zamanin muayyanin, bi zamanin khasin, yaitu kalimat yang menunjukkan yaitu setiap lafaz yang menunjukkan terjadinya sesuatu pada waktu tertentu, atau dalam jurumiyah disebut kalimatun dalat ala makna waktu rinas bi zamanin wad'an, yaitu kalimat yang menunjukkan makna tersendiri dan juga dibarengi sama keterangan waktu. Berbeda dengan tadi kalimah isim. Kalimah isim itu tidak dibarengi dengan waktu.
karena kalau kalimat fi'il itu dibarengi dengan keterangan waktu. Contoh kalimat fi'il itu doroba. Doroba itu termasuk kalimah karena tersusun dari beberapa huruf hijaiyah yaitu do, ro, dan juga ba. Memiliki makna tersendiri yaitu memukul, dan juga doroba itu sering itu harus dibarengi dengan keterangan waktu. Contohnya sudah memukul atau akan memukul atau sedang memukul. Adapun ciri-ciri fi'il itu satu, sering dimasuki oleh kod. Contohnya kod qomatis shalah juga sering dimasuki oleh sin tanfis, contohnya sayaqulus sufaha. Lalu selanjutnya sering dimasuki oleh saufa taswif, yaitu contohnya saufa uzawwijuka. Nah, lalu ciri fi'il selanjutnya itu sering diakhiri dengan tanis sakinah, itu juga kalau menunjukkan kepada mu'annas. Contohnya apa? Dorobat, nasorat, lalu batat, dan lain-lain. Dan juga isim kalimat fi'il itu sering dimasuki oleh harful mudharaah, yaitu haraf kemudharaan, yaitu alif, nun, wawu sama ya ta gitu. Alif, nun, ya ta, atau sering disingkat anaitu gitu ya. Contohnya ansuru, nansuru, tansuri, tansuru, dan lain-lain. Dan juga ciri isim itu sering dimasuki oleh haraf amil nawasib dan juga amil jawazim. Contohnya lam ansur, lam yansur, atau lan ansuro, atau lan yansuro, dan lain-lain gitu. Dan juga ciri fi'il itu ada al-af'alul khamsah, fi'il 5, contohnya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina gitu. Dan juga sekemasukan domir mutaharik marfu. Domir mutaharik marfu contohnya dorobtu, dorobti, dorobta, yang seperti itu ya. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang haraf. Apa sih kalimah haraf? Kalimah haraf itu adalah kullu lafdhin yadullu ala haraf itu adalah kullu lafdhin laisa lahu ma'nan illa ma'a ghairihi minal kalimati, yaitu kalimat yang tidak memiliki arti kecuali ia disambungkan dengan kalimat yang lain. Nah, jadi haraf itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus disambungkan dengan kata lain. Contohnya apa? Contohnya haraf fi. Fi itu artinya di dalam, tetapi fi itu tidak akan memiliki makna kecuali ia disambungkan dengan kata yang lain. Contohnya fil masjidi, di dalam masjid. Nah, seperti itu. Atau bil kolami, contohnya kata betu al kitabata bil kolami. Nah, si bil kolamai kalau cuman bi doang itu tidak akan memiliki arti, tetapi harus disambungkan dengan kata yang lain, yaitu al kolami, dengan pulpen. Nah, itu jadi itu kalimah haraf. Lalu selanjutnya al jumlatu wa anwa'uha, jumlah atau kalimat dan macam-macamnya. Oke, apa sih itu jumlah? Jumlah itu adalah majmu'atu ba'dal kalimati walaha ma'nan, kumpulan beberapa kata dan juga memiliki arti. Contohnya jumlah itu adalah ana talibun. Ana talibun itu adalah sebuah jumlah atau sebuah kalimat yang memiliki dua kata, yaitu ana dan juga talibun. Ana bisa disebut dengan kalimah karena ana itu tersusun dari beberapa huruf hijaiyah, yaitu alif, nun, dan juga alif. Ana, dan juga memiliki arti yaitu saya. Dan juga ana tidak dibarengi oleh keterangan waktu. Dan juga yang kedua, kata yang kedua atau kalimah yang kedua adalah talibun. Talibun termasuk kalimahnya kalimah isim, kalimah isim, dan juga karena ia tersusun dari beberapa huruf hijaiyah, yaitu to, alif, lam, dan juga ba, dan juga memiliki arti yaitu mahasiswa, murid, dan juga tidak dibarengi oleh keterangan waktu. Dan juga disebut kalimah isim dikarenakan ia tanwin akhirnya. Ana juga termasuk dengan kalimah isim karena ana itu isim dhamir. Gitu.
contoh ana talibun, saya mahasiswa, itu termasuk ke dalam jumlah karena memiliki dua kata. Terus contoh yang selanjutnya adalah annasu yabituna fi baitihim. Annasu kalimat pertama, yabituna kalimat kedua, fi baitihim kalimat ketiga. An-nasu termasuk kalimahnya kalimah isim, ciri isimnya yaitu alif lam. Yabituna termasuk kalimahnya juga kalimah fi'il karena diawali dengan harful mudhara'ah yaitu iya. Terus juga termasuk af'alul khamsah. Lalu fi baitihim termasuk kalimah haraf yaitu fi itu kalimah haraf, tetapi fi tidak memiliki arti jika tidak bersanding dengan yang lain, maka dikarenakan fi di sini bersanding dengan kata atau kalimah baitihim, maka si fi itu memiliki arti. Jadi fi baitihim, di dalam rumah mereka, seperti itu. Dan juga jumlah ini juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il, sedangkan jumlah ismiyah itu jumlah yang tidak diawali dengan fi'il. Contoh jumlah fi'liyah yaitu qara'a Zaidun al-kitaba fil fasli. Zaid membaca buku di dalam kelas. Nah, jumlah kalimat tersebut termasuk ke dalam jumlah fi'liyah karena diawali dengan qara'a. Qara'a itu kalimat fi'il. Nah, contoh jumlah ismiyah adalah fil fasli ustadun wa talibun. Nah, fil fasli. Nah, dikarenakan jumlah tersebut diawali oleh kalimah haraf, maka itu tidak termasuk jumlah fi'liyah, termasuk jumlah ismiyah. Jadi kalau jumlah fi'liyah itu jumlah yang diawali dengan kalimat fi'il, kalau jumlah ismiyah itu tidak diawali dengan kata fi'il, berarti diawalinya dengan kalimah haraf atau kalimah isim. Ya. Mungkin sampai sini saja pembahasan saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.